Bapa, biar lewat roh Tuhan singkapkan mata hati, mata rohani kami. Kami dapat melihat bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru adalah firman Allah yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Engkau juga bagi kami. Singkapkan rahasia itu Tuhan, sehingga kami tidak meragukan bahwa rancangan Allah itu luar biasa. Rancangan keselamatan Allah itu agung, mulia, ajaib, dan dahsyat. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Coba tolong bukakan Kejadian 3 ayat yang ke-15. Kita akan melihat ini disebut pra-Injil. Ya. Sebelum Injil datang, Tuhan sudah memberikan kata pra-Injil yang berkata demikian. Kita baca 2-3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini disebut pra-Injil. Jadi ada permusuhan. Sebelumnya Tuhan sudah memberikan gambaran. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, di hadapan Allah, Adam dan Hawa menyadari ketelanjangannya dan mencoba membuat cawat dari pohon ara. Dan Tuhan mulai menggantikannya dengan kulit binatang. Saudara tahu, kulit binatang berarti dari binatang yang diambil kulitnya ada darah. Jadi seluruh isi Alkitab itu adalah fokus pusatnya di kemudian hari nanti. Ini menurut Perjanjian Lama. Akan datang seseorang dari keturunan wanita ini. Yaitu Yesus Kristus yang akan meremukkan, yang akan menghancurkan iblis dan kerajaannya. Di sini Allah sedang berjanji bahwa Kristus akan lahir dari seorang wanita, nubuatannya, dan akan diremukkan melalui penyalipan. Jadi ada permusuhan, keturunan ular itu, iblis akan meremukkan kepala Yesus, yaitu melalui penyalipan. Yesus betul-betul berhasil diremukkan seolah Yesus mati tersalib. Sekalipun demikian dia akan bangkit dari antara orang mati untuk membinasakan atau meremukkan iblis, dosa dan kematian secara sempurna demi keselamatan umat manusia. Inilah pra-Injil itu sebelum saudara melihat Alkitab. Jadi jawaban dari sejak semula hanya ada pada sosok pribadi Yesus yang akan meremukkan. Kita lihat, yang akan meremukkan iblis, dosa dan kematian. Jadi sebetulnya kita ini orang yang mewarisi perjanjian Allah, karya berkat Allah, di mana iblis musuh yang sudah dikalahkan, puncaknya ketika Yesus datang kedua kali. Iblis dan segala pengikutnya akan ditawan, dimasukkan ke dalam api neraka, dan kerajaan Allah akan hadir Kristus sebagai Raja. Dosa juga sudah dihancurkan. Dulu dosa itu tuan. Kita ini menjadi budak-budak dosa. Tetapi Tuhan telah menaklukkan dosa dengan dia menjadi orang berdosa, menjadi berdosa karena dosa kita. Sehingga anugerah Tuhan sekarang janji Tuhan, dosa tidak lagi berkuasa. Dan iblis telah ditaklukkan dan yang terakhir adalah maut telah ditaklukkan, ditawan. Memang Yesus mati, tapi pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan Paulus mendengungkan kematian kebangkitan Yesus ini berkata, hai maut, di manakah sengatmu?
Sebetulnya saudara dan saya sebagai manusia baru, manusia rohani, manusia baru saudara ini telah dibaharui, dicipta ulang, dan saudara telah memiliki hidupnya Allah. Saudara telah memiliki hidupnya Yesus yang sudah dimuliakan. Sebetulnya tidak ada kematian bagi saudara dan saya. Tidak ada kematian. Lah mengapa ada kematian? Itu karena Tuhan ingin membawa kita dari dimensi yang manusiawi, dari dunia yang lama ini masuk dalam persekutuan dengan Kristus untuk selama-lamanya. Karena memang tugasnya sudah selesai. Jadi hari ini saudara diberikan anugerah untuk menang atas iblis, menang atas dosa, dan tidak dihantui ketakutan akan kematian. Lah kita lihat sekarang ini tema kita adalah Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru adalah firman Allah. Ini perlu kita pahami. Berarti Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu punya kedudukan yang sama. Ini juga ada dalam pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Nanti saya ingin mengajak saudara, mungkin selama ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang akan Tuhan jawab. Satu pertanyaan. Kalau memang hukum Taurat itu tidak bisa dilakukan oleh manusia, mengapa Allah berikan? Di manakah keadilan Allah? Nanti firman Tuhan akan menjawab kepada saudara sehingga saudara tidak mencurigai Tuhan itu semena-mena. Tuhan itu dalam tindakannya selalu adil dan benar. Kita buka di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-39-40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi ini konsep orang Yahudi dengan mempelajari kitab-kitab Taurat dan kitab Nabi. Mereka beroleh hidup yang kekal. Lah, saya ingin menjelaskan apa isi perjanjian lama itu. Ketika saya terus dalam persekutuan dengan Tuhan dulu, kalau saya belajar kitab perjanjian lama itu sulit banget gitu. Kelihatannya kok sangat majemuk gitu. Begitu saya mulai membangun persekutuan dengan Tuhan, ternyata sangat sederhana. Kitab Perjanjian Lama itu isinya kalau saudara baca kejadian pertama itu penciptaan. Kejadian 2 manusia diciptakan ditempatkan di Taman Eden. Kejadian yang ketiga tentang kejatuhan manusia. Dan selanjutnya berjalan. Di sana ada kedua keturunan orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Dan akhirnya sampai di ayat pasal yang ke-12, pasal 12 Allah panggil Abraham. Dari Abraham itu lahirlah Ishak. Dari Ishak lahirlah Yakub. Dari Yakub punya anak 12. Salah satunya anak bungsu namanya Yusuf. Yusuf dinubuatkan oleh mimpi yang datang dari Tuhan akan kelak menjadi raja. Dan akhirnya oleh pertolongan anugerah Tuhan, Yusuf menjadi raja di Mesir. Raja muda di Mesir. Dan terjadi kelaparan hebat di Israel, di Yerusalem. Akhirnya saudara keluarga besar dibawa ke Mesir. Dan Yusuf menjadi sangat berjaya luar biasa. Dari orang-orang Israel itu beranak pinak sangat banyak. Sangat amat banyak. Dan sampai Raja Mesir setelah berganti-ganti raja tidak mengenal Yusuf. Disitulah terjadi bahwa bangsa Israel diperbudak. Tapi sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan sudah menubuatkan. Dari keturunan Abraham nanti akan diperbudak oleh bangsa asing dan aku akan melepaskan. Jadi kalau saya melihat sejarah dunia ini ada, itu membuat skenarionya Tuhan. Ya. Memang Tuhan mengizinkan diperbudak karena memang situasi alam. Tapi Tuhan akan melepaskan mereka dan Tuhan bangkitkan Musa.
Setelah Musa diutus, bangsa Israel bisa keluar dalam perjalanan itu. Turunlah Taurat, itulah perjanjian. Karena Allah kita adalah Allah perjanjian. Allah dalam membangun hubungan dengan umat manusia itu namanya melalui perjanjian. Bukan melalui personal, ya hubungan pribadi. Hubungan pribadi ini tidak boleh mengalahkan hubungan perjanjian. Lah setelah hukum Taurat ada, bangsa Israel masuk tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua. Dan setelah itu mulai muncul hakim-hakim, belum ada raja. Hakim-hakim itu dituntun, dipimpin, dibangkitkan oleh Tuhan. Setelah itu bangsa Israel ikut bangsa-bangsa lain minta raja. Tuhan bangkitkan raja yang pertama yaitu Saul. Yang kedua yaitu Daud. Yang ketiga Salomo. Tragedi terjadi. Ketika Salomo menjadi raja, ia berbuat dosa. Kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Yang selatan Yehuda, yang utara adalah Samaria. Dan itu sejarahnya. Dan muncullah kitab raja-raja. Di dalam kitab raja-raja mulai Tuhan munculkan nabi. Sebetulnya raja-raja itu harusnya melaksanakan perjanjian Allah. Kalau kamu mentaati perintahku, aku akan memberkati kamu. Tapi kalau kamu tidak mentaati, aku akan menghukum kamu. Muncullah nabi-nabi perjanjian lama itu untuk menegakkan perjanjian Allah yang Tuhan berikan lewat isi hukum Taurat. Sampai titik nabi yang terakhir Maleaki. Setelah itu Yesus lahir. Ketika saya merenungkan begitu, begitu ya. Jadi nabi besar itu tulisannya banyak, nabi kecil itu sedikit. Dan setelah kita melihat intinya apa? Dari keturunan Israel, dari keturunan Daud dijanjikan inti dari isi Alkitab adalah Mesias, Yesus Kristus Tuhan. Kalau orang belajar Alkitab tidak membawa dalam pengenalan, penyembahan, pengagungan kepada Kristus, itu namanya salah sasaran. Coba saudara bayangkan, itu 4.000 tahun dari zaman Adam sampai zaman Yesus, semua peristiwa hanya untuk menggenapi keturunanmu, kata Tuhan kepada ular, akan bermusuhan dengan keturunan wanita ini. Dan puji Tuhan, Yesus mengalami kemenangan gilang gemilang. Lah hari ini mari saya ingin ajak saudara untuk melihat, setelah saudara melihat itu inti perjanjian lama. Dan pusatnya adalah perjanjian. Ada perjanjian yang pertama, ada perjanjian yang kedua. Lah perjanjian ini penting untuk saudara pahami. Nanti saudara bisa melihat, kitab perjanjian lama itu saya tetap mengagungkan sama dengan perjanjian baru. Cuma mari kita melihat dalam perspektif Tuhan, dari sudut pandang Tuhan. Terus next kita akan lihat, ya, kita mempercayai bahwa Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Tuhan. Katakan amin. Jadi kita melihat kedudukannya sama. Jangan sampai engkau tidak pernah baca Alkitab perjanjian lama. Dalam perenungan saya setiap pagi, saya baca perjanjian lama, setelah itu saya baca perjanjian baru. Tidak banyak, hanya satu pasal. Ini sampai kitab Yesaya. Lah, saya ingin mengajak, kedudukan kedua kitab tersebut adalah sama. Kiranya Tuhan membuka mata rohani kita sehingga kita dapat melihat inti pesan Alkitab. Yes, next. Nah, orang Yahudi berpikir jika mereka tekun belajar kitab suci, pasti mereka beroleh selamat. Makanya Yesus menegur, sang kamu dengan menyelidiki kitab suci, kamu beroleh hidup yang kekal. Bukankah kitab suci berbicara tentang aku? Baik kitab hukum Taurat dan nabi-nabi. Nabi-nabi itu dibangkitkan Tuhan untuk menegakkan perjanjian yang pertama.
Lah kita melihat di sini, tanpa Tuhan membuka pikiran mereka, mereka tidak dapat percaya kepada Yesus dan datang kepadanya untuk beroleh selamat. Tanpa kita dibukakan ya, tanpa kita dibukakan oleh Roh Tuhan, kita tidak dapat mengerti yang tersirat dalam surat-surat Alkitab. Saudara perlu bersyukur di tempat ini Tuhan singkapkan dengan limpah. Ya, terus saya ingin tunjukkan kepada saudara. Oke, next. Dalam kisah yang lain, Yesus membuka pikiran murid-muridnya dan mereka mengerti isi kitab suci. Kalau saudara baca ya, di dalam Lukas yang pernah disampaikan di sini, lalu ia menjelaskan kepada mereka ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Terus ketika kedua murid yang ke Emmaus, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Jadi saya melihat di sini jelas, clear. Ya. Seluruh perjalanan hanya untuk menggenapi firman-Nya. Makanya saudara yang mendedikasikan hidup saudara untuk mengabdi kepada Kristus, bukan menjadi hamba Tuhan full timer ya, untuk mengabdi kepada Tuhan. Semua Tuhan pakai hanya untuk menggenapi rencananya bagi saudara. Tidak ada yang menakutkan. Mungkin kelihatannya buruk, itu kan hanya perspektif kita saja. Allah bisa mengubah kutuk jadi berkat. Amin. Allah itu maha jenius. Saya kasih contoh. Judas itu mengkhianati Yesus bukan didorong oleh Tuhan. Itu pilihan dari ketamakannya. Itu pilihan yang keliru dan fatal. Tapi Allah yang maha jenius bisa mengubah pemberontakan, ketidaktaatan Judas untuk menggenapi Yesus harus mati tergantung di atas kayu salib. Allah itu maha jenius. Allah bisa memakai ketidakadilan saudara-saudara kandung Yusuf untuk membawa Yusuf menggenapi mimpinya. Jadi jangan ada di antara saudara yang berkata begini, saya diperlakukan tidak adil oleh orang tua saya. Bagi orang beriman tidak ada kalimat itu. Bagi orang beriman harusnya menaruh percaya kepada Tuhan. Jadi hari ini yang saudara lihat bukan jangan terjebak dengan peristiwa yang sedang saudara hadapi. Maka saudara perlu sebagai orang yang sudah dibangkitkan bersama Yesus mencari kehendak Tuhan. Dan Tuhan hanya ingin menggenapi kehendaknya. Dia tidak pernah menggenapi apa yang kita inginkan. Apa yang dia kehendaki, maka saudara tekun dalam care group, nanti ikut pendalaman Alkitab. Saudara bisa mengerti apa sih yang dikehendaki Tuhan. Karena Tuhan hanya menggenapi apa yang dia kehendaki. Lah, di sini kita melihat, biarlah Tuhan membuka mata rohani saudara, sehingga saudara tidak mencurigai Tuhan tidak adil. Nanti saya ingin ajak saudara untuk melihat. Yes, terus, next. Karena kitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah, kita dapat memadukan kedua perjanjian tersebut. Mari kita mau padukan. Kita mau padukan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Allah adalah Allah perjanjian, dalam membangun hubungan dengan umat manusia, dia memakai perjanjian. Melalui Musa, Allah mengadakan perjanjian dengan umat Israel. Isi perjanjian adalah hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu bukan tidak berlaku, itu firman Allah, firman kekal. Satu iota pun tidak akan pernah hilang. Itu firman kekal. Hukum itu kekal, nanti kita akan lihat dalam perspektif kasih karunia. Bukan Allah berkata, hukum Taurat, Tuhan berikan hukum Taurat, keliru, langsung Tuhan hapus, tidak. Tuhan itu kalau bertindak tidak pernah salah dan keliru. Kita akan lihat, inti ajaran hukum Taurat adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kita lihat Alkitab kita, iya. Jawab Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Terus, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Itu kita lihat kalau kita peras hukum Taurat itu isinya adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Ini tidak pernah berhenti. Isi Taurat ini akan terus berlaku bagi saudara dan saya juga. Mari kita akan lihat, jadi saudara perlu menangkap inti hukum Taurat yang begitu rumit itu ternyata hanya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terus kita lihat, hukum Taurat itu firman Allah dan benar adanya. Yang menjadi masalah adalah manusia itu adalah orang berdosa yang diperbudak dosa dan tidak sanggup mentaati perintah Tuhan. Pertanyaannya, kalau Allah tahu manusia tidak sanggup melakukannya, mengapa Allah memberikan hukum Taurat? Ini perlu kita jawab dengan tegas. Sebab apa? Nanti kalau saudara mengajar kasih karunia kepada orang lain, saudara ditanya oleh orang-orang, saudara bisa menjawab supaya apa? Imannya tidak tersandung begitu. Iman saudara diperlengkapi. Kalau hukum Taurat tidak bisa dilakukan, mengapa Tuhan mengasihi hukum Taurat? Iya, mari terus kita lihat. Ya, Allah punya tujuan dengan hukum Taurat. Tujuannya adalah untuk menyadarkan bahwa manusia itu orang berdosa dalam perbudakan dosa. Manusia dalam kesombongannya merasa diri benar, sanggup untuk mentaati perintah Tuhan. Ini kesombongan akibat pengaruh dosa, manusia itu selalu benar. Bayangkan, Adam setelah jatuh dalam dosa, ditegur Tuhan, dia tidak jujur, Tuhan ya aku salah, itu karena Hawa. Dan kalau saudara melihat perjalanan bangsa Israel di padang gurun setelah keluar dari perbudakan Mesir, bayangkan. Melihat laut kosong ya di depannya laut, mereka bersungut-sungut, Tuhan bikin mujizat, mereka bersuka cita. Tidak berapa lama lagi sampai padang gurun Sin, ya. Di sana mulai menghadapi banyak air pahit dan butuh makanan. Mereka bersungut-sungut, Tuhan bermurah hati. Coba bayangkan, mereka tidak menyadari betapa jahatnya hatinya. Berkali-kali mereka berbuat jahat, bersungut-sungut, tapi Tuhan berkemurahan. Tuhan berkemurahan, Tuhan berkemurahan. Sampai titik di Gunung Sinai Tuhan bicara sama Musa dan Musa berkata kepada orang Israel, Tuhan akan berikan hukum ini. Apa jawaban mereka? Kami siap untuk melakukannya. Mereka tidak menyadari tentang kerusakan kemanusiaannya. Baru berhari sebelumnya dia hanya bersungut-sungut memberontak. Ketika Musa menyampaikan pesan Tuhan, mereka berkata, kami siap untuk melakukannya. Bayangkan. Padahal perjanjian Allah kepada Abraham adalah perjanjian kasih karunia. Abraham percaya dan imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Tapi karena kesombongan umat Israel, baru berkali-kali mereka itu hatinya jahat, tidak sadar. Tuhan sadarkan, dia berikan hukum. Setelah hukum Taurat turun, mereka bersalah, Allah hukum. Sebelum hukum Taurat ada dan turun, mereka bersalah, Allah berkemurahan. Begitu hukum Taurat ada, Tuhan menegakkan keadilannya. Mereka banyak yang mati di padang gurun. Poin pertama, hukum Taurat itu diberikan untuk menyadarkan manusia itu bobrok rusak. Galatia 3 mengajarkan hukum Taurat itu penuntun sampai iman datang. Tujuannya ketika orang sadar, orang tidak bisa mencapai standar Allah, tidak bisa melakukan perintah Tuhan ketika ada orang yang memberitakan kabar baik. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa, ada pembenaran, maka diharapkan orang yang sadar itu mau menerima. Yang kedua, hukum Taurat itu, tolong bukakan Roma 3 ayat yang ke 19-20. Supaya saudara betul-betul bersama kita akan melihat. Ya. Roma pasal yang ketiga ayat 19. Berkata seperti ini,
Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Selanjutnya, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Disinilah keadilan Allah ditegakkan lewat hukum Taurat. Seluruh umat manusia tersumbat. Tidak ada yang bisa benar di hadapan Allah dengan usaha sendiri. Dan hukum Taurat diberikan siapa melanggar terkutuk, dosa dihukum, dan mengalami kematian. Tegas. Dan kita kalau melihat ini saudara kekasih, kita patut bersyukur. Tapi itu firman Allah yang tidak gampang digantikan oleh siapapun. Mari hari ini kita akan di akhir tahun 24 ini Tuhan mengajarkan sesuatu yang sangat berharga sehingga saudara melihat firman Allah Alkitab Perjanjian Lama dengan penuh ucapan syukur untuk melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Terus kita akan lihat, ya, next. Allah punya tujuan dengan hukum Taurat, tujuannya adalah untuk menyadarkan bahwa manusia itu berdosa. Manusia butuh rahmat Tuhan. Manusia butuh anugerah Tuhan. Dan seluruh umat manusia tidak ada pengharapan untuk bisa mencapai benar di hadapan Allah. Tuhan memberikan kabar baik. Orang dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan Yesus. Ini kabar sukacita yang luar biasa. Ini kabar baik yang Allah wahyukan kepada Rasul Paulus itu sebagian besar luar biasa. Lah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Terus next. Dengan usaha yang paling keras untuk mentaati Taurat, ternyata manusia gagal total dan diharapkan dapat menyadari keberadaannya. Dengan menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa, mereka mau menerima berita Injil bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa dan dibenarkan di hadapan Allah melalui percaya kepada Yesus. Ada kisah orang muda kaya. Dia katakan, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya beroleh hidup yang kekal? Yesus sebetulnya menjawab dengan menohok, tidak ada yang baik, termasuk kamu juga tidak baik, hanya Allah yang baik. Bukankah Taurat tertulis ini? Kami sudah melakukan semuanya. Memang secara parsial hubungan dengan sesama kelihatannya saleh. Tapi hukum Taurat itu dua. Pertama kasih sesama, yang kedua mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Nampaknya pemuda ini buta rohani. Mereka punya ilah namanya Mamon. Tuhan tidak ingin kamu ikut aku, tapi Tuhanmu Mamon. Kalau kamu ingin ikut aku, tegas loh, Yesus tegas sekali. Ya. Kalau kamu jual semua milikmu, kamu akan memiliki harta di surga dan ikutlah aku. Jelas dan tegas. Karena ketuhanan Yesus hanyalah satu-satunya Yesus yang menjadi Tuhan atas saudara dan saya. Tidak ada yang lain. Dan Tuhan tidak bisa kita perbandingkan dengan apapun dan siapapun. Dan hari ini mari kita akan lihat bersama-sama saudara kekasih. Kita bersyukur sekarang dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dengan rahmat Tuhan yang luar biasa. Nah, banyak hamba Tuhan yang tidak melihat hal ini, maka terus menyampaikan hukum huruf-huruf yang tertulis. Dan itulah yang membuat banyak anak-anak Kristen mengalami problem psikologis yang hebat. Pernah saya katakan berkali-kali, seorang ateis, seorang psikiater berkata, karena mungkin banyak konseling sama orang-orang Kristen, agama yang paling menghasilkan pergumulan emosi adalah kekristenan.
Dituntut setiap minggu, dituntut setiap minggu, dituntut setiap minggu. Tapi jemaat gagal dan gagal dan gagal. Merasa bersalah, merasa tertuduh, merasa tidak layak. Dan saudara kekasih, dan akhirnya orang-orang Kristen ini tidak mengalami hidup rohani yang prima. Dalam bayang-bayang takut dikutuk, takut terhukum, dan banyak pergulatan-pergulatan emosi. Tapi bersyukur hari ini saudaraku. Saya ajak saudara lihat coba Ibrani 8 ayat yang ke-7. Tolong bukakan. Oke, kita akan lihat. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Perjanjian yang pertama itu bercacat, bukan hukum Taurat itu cacat. Hukum Taurat itu kehendak Tuhan. Yang bercacat itu perjanjian itu kesepakatan antara Allah dan manusia. Yang bercacat itu manusia, perjanjian lama gagal mentaati. Makanya Tuhan pakai metode cara yang lain, yang namanya perjanjian yang lain, yaitu perjanjian baru. Hari ini saudaraku, inti isi hukum Taurat tidak pernah berhenti. Tapi perjanjian baru memberi jawab, memberi solusi dan jalan keluar. Oke, kembali ke slide. Kita akan lihat sekarang. Iya, terus next. Iya, oke, saya ingin menjelaskan lebih dahulu. Jadi sekarang, setelah manusia gagal, tidak bisa mencapai standar kebenaran yang Tuhan tetapkan, ada kabar baik yang telah dinubuatkan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 tadi. Tolong, Roma pasal 3 sebelum selanjutnya, ayat yang ke-23 dan 24. Saya ingin mengajak saudara untuk hari mensyukuri betapa anugerah Allah telah membuat saudara sedemikian rupa dalam hidup ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini di pemandangan mata Tuhan. Semua orang itu menjadi orang berdosa dan karena Allah telah memberikan hukum Taurat layak dihukum. Terus ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena penebusan Yesus Kristus dibenarkan dengan cuma-cuma. Yang tidak bisa dicapai melalui hukum Taurat. Sekarang dengan iman, hubungan saudara dengan Tuhan diperdamaikan. Jadi saudara setiap hari ingat, Bapak itu telah mengaruniakan kepada saudara kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Bapak melihat engkau benar, Bapak telah mengasihi saudara. Bukan karena saudara berbuat baik, banyak berdoa, baru Allah mengasihi. Itu hukum Taurat. Tapi ingat, saya kalau berdoa itu hanya di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak berbuat apa-apa saja, Bapak mengasihi aku kok. Aku tidak melakukan ini, Bapak, Engkau tetap mengasihi aku. Tetapi kalau aku tidak menyediakan waktu berdoa, aku mengalami kerugian rohani sendiri. Jadi saudaraku, saudara istilahnya tidak berdoa, tidak baca Alkitab, Tuhan tidak pernah tidak mengasihi. Dia tetap mengasihi saudara, kasihnya sudah sempurna. Tapi kalau engkau tidak baca Alkitab, tidak punya waktu doa, itu saudara mengalami kerugian bidang rohani. Iman saudara bisa merosot, rohani saudara bisa merosot, dinamika ilahi kehidupan Allah bisa merosot. Engkau bisa mengambil keputusan yang keliru, engkau bisa mengambil keputusan yang salah, engkau kalah dalam pencobaan. Lah itu kan kerugian. Jadi saya kalau begitu saya ingin memanfaatkan anugerah yang Tuhan berikan. Saya ingin menyerap Tuhan. Bukan supaya aku dikasih Tuhan, tapi karena aku mengasihimu. Terus saudaraku yang kekasih, ini pemahaman motivasi ini harus bergelora dalam hidup kita. Makanya nanti dalam minggu pertama tanggal 5, saya tetap berikan kesempatan tantangan iman. Karena ada berkat rohani, tapi ada berkat jasmani. Ya. Ingat, tahun 25, nilai beli masyarakat sangat turun sekali. Ya.
PHK di mana-mana, dan lain sebagainya. Saya tidak perlu perpanjang lebarkan, malah menambah menekan. Tapi ingat, Tuhan hanya menggenapi janjinya. Tuhan hanya menggenapi janjinya. Allah bisa membuat Ishak, anaknya Abraham, menjadi bahan sumber kecemburuan orang-orang Filistin. Karena orang Filistin mengalami kemiskinan hebat, tapi Ishak diberkati Tuhan. Dan hari Minggu yang terakhir nanti, saudara berikan kesempatan menabur. Persembahannya cuma 1 kali menabur. Sudah persiapkan dengan doa sungguh-sungguh. Ini bukan beban, ini taburan untuk saudara menuai. Ya, itu pasti hukumnya menuai. Menabur 1 biji durian akan tumbuh pohon durian, akan menuai banyak. Itu sudah hukum yang natural tapi ilahi. Saya berikan kesempatan 225. Engkau bukan hanya secara rohani mengalami terobosan, ekonomi pun mengalami terobosan. Katakan amin. Tapi Pak, bagaimana? Saya sudah tua. Itu kan sudah tua pemikiran saudara. Berkat Tuhan itu bukan kepada yang muda, kepada anak-anaknya yang percaya. Makanya saya berikan kesempatan untuk minggu pertama. Lah, hari ini saya ingin ajak saudara. Puji Tuhan, sekarang oleh penebusan Yesus, ya, Tuhan menguduskan kita. Kata menguduskan, menyucikan artinya kita dilalukan dari kutuk, kita dilalukan dari hukuman karena kejatuhan manusia, kita dilalukan dari kematian. Jadi saudara saya itu tidak mati. Mati itu sudah berakhir atas kayu salib. Lah kalau orang Kristen mati itu artinya apa? Mati itu artinya terpisah antara roh kita manusia kita sejati dengan tubuh. Karena memang tugasnya sudah selesai. Yes, kalau memang orang itu menyelesaikan tugas. Kalau belum menyelesaikan tugas, ya kehilangan reward lah, kehilangan banyak hal yang baik yang di surga tentunya. Karena Allah itu tetap adil. Lah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat kebenaran nanti inti pelajaran. Terus, next. Iya, dengan mentaati hukum kasih. Sekarang isi hukum Taurat itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama. Lah, sekarang kita lihat buah roh. Coba Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat supaya saudara mengerti. Tetapi buah roh ialah yang pertama kasih. Ini satu paket ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kata kesetiaan itu pistis. Faith, iman. Saya harus nangkap ini. Ini hidup yang supranatural di tahun 25. Kembali ke slide. Jadi buah roh yang pertama kasih. Di dalam Galatia pasal yang kelima, kasih adalah penggenapan hukum Taurat. Kalau di dalam perjanjian lama saya mengupayakan untuk mentaati hukum Taurat. Kalau dalam perjanjian baru saudara telah menerima kasih Kristus. Dan pada saat yang sama saudara mengalirkan kasih Kristus. Kalau saudara mengasihi sesama, saudara tidak akan menghancurkan sesama, merusak sesama. Saudara sudah dengan sendirinya menggenapi hukum Taurat. Karena Roma 8 ayat yang keempat, hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Itu dua manfaatnya. Pertama, hukum Taurat itu rahasia untuk dibenarkan Allah sekarang dengan iman dibenarkan. Tapi dengan hidup di dalam roh, karena kasih Tuhan bergerak di dalam hidup kita, otomatis saudara harus menyelesaikan hukum kasih sehingga engkau hidup dalam hukum kasih. Saudara harus mengasihi sesama.
Setelah hukum kasih itu saudara bereskan, saudara akan dipercaya dengan iman, kesetiaan imannya Yesus. Jadi iman saudara itu akan bertumbuh, berkembang, berbuah-buah lebat, dahsyat kalau engkau hidup di dalam roh, hidup dalam kasih karunia. Lah, imannya Yesus itulah iman yang menghasilkan mukjizat. Iman yang membawa dari kemenangan kepada kemenangan. Iman yang membuat Yesus dimampukan oleh anugerah Tuhan untuk taat sampai mati atas kayu salib, itu iman. Dan Galatia 2 ayat yang ke-20, hidup yang kuhidupi dalam daging, berarti saya hidup, tapi saya yang lama sudah disalibkan. Saya yang baru ini hidup di dalam tubuh ini adalah hidup oleh iman Yesus. Ini akan Tuhan percayakan, saudara tidak hidup dengan iman saudara, iman Yesus. Dan iman Yesus sudah saya jelaskan beberapa minggu yang lalu. Saudara akan dipercaya dengan imannya Yesus. Ini dahsyat sekali. Ini luar biasa. Ketika Yesus menghadapi kebutuhan karena ditagih bayar pajak, dia bayar pajak. Imannya mulai beroperasi, Petrus tangkap ikan di danau itu. Mulut ikan pertama buka, itu ada uangnya untuk membayar aku dan kau. Saudara kekasih, saudara kalau begitu tidak perlu kerja. Oh, kerja itu bagian daripada ibadah, itu panggilan kita. Bapak sampai sekarang bekerja, Yesus berkata aku pun bekerja. Jadi kerja itu juga adalah gambaran Allah. Jadi saudara, kerja ini adalah anugerah Tuhan. Tapi di balik kerja ini saudara punya kuasa di mulut. Hidup dan mati dikuasai lidah. Kalau saudara pengen hidup berkecukupan di tangan Tuhan, jangan pernah berkata-kata kekurangan. Kalau saudara ingin keluargamu dan keturunanmu baik-baik, sehat-sehat, jangan keluarkan kutuk. Jangan keluarkan hal-hal yang negatif. Imannya Yesus, bagaimana imannya Yesus? Dia berkata begini, hei pohon ara, aku ingin makan buah muda dapat. Mulai sekarang engkau tidak akan mengeluarkan buah lagi. Imannya adalah dia percaya, dia berkata-kata. Dan Petrus berkata, guru, Tuhan, kemarin yang kau katakan terjadi. Hei, kamu juga melakukannya sama. Percayalah kepada Allah, itu dalam bahasa Yunani adalah have faith of God. Milikilah imannya Allah, imannya Yesus. Lah saudara, imannya Yesus itu akan bekerja kuat di dalam saudara. Iman yang mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi ini tidak dipahami oleh orang Kristen yang duniawi, tidak nangkap ini. Karena orang Kristen duniawi selalu berjalan dengan logika. Orang duniawi itu belajar matematika, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Tapi imannya Allah, 5 roti 2 ikan dapat menjadi, itu kan yang saudaraku, itu lebih banyak lagi saudaraku. Dan saya sedang menerapkan dimensi itu, dimensi ilahi itu. Kalau saudara ingin umur panjang, sehat, dengan catatan saya ingin umur panjang, sehat, dan siap berdedikasi untuk Tuhan, jangan pernah berkata-kata tentang sakit. Jangan ucapkan gejala-gejala yang rasanya sakit berkali-kali saudara ucapkan. Perkatakan yang baik, perkatakan keluargaku, keluarga yang berbahagia, keluargaku diberkati Tuhan, anak cucuku seperti tunas pohon zaitun. Perkatakan firman siang dan malam. Perkatakan pada pasangan hidupku, suamiku, suami yang setia. Suamiku, suami yang penuh tanggung jawab, dedikasi, suami yang diberkati Tuhan. Istriku akan seperti buah pohon anggur, bukan buah pohon kesemek. Jadi inilah dimensi kita. Kepada Adam dikaruniakan untuk memberi nama seluruh binatang. Sifatnya seperti nama yang diberikan Adam. Saudara, di dalam dunia baru kita diberi kuasa untuk memberi nama. Berikan nama anak-anakmu yang bagus gitu loh. Masa punya anak tinggi, kecil, kurus, rambutnya sedikit, panggil cong kuncong. Saudaraku, maka anak kita kayak kuncong. Perkatakan hal yang besar.
Terus saya perkatakan pada gereja ini adalah gereja penuai jiwa-jiwa. Saya mulai perkatakan saya tidak mau terpengaruh oleh apapun. Saya hanya ingin hidup dalam realitas firman-Nya. Lakukan itu dalam kehidupanmu, dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam segala perkara. Imannya Yesus nanti Tuhan percayakan luar biasa dasarnya. Terus, next. Tantangan Yesus bagi kita yang percaya adalah melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan bahkan lebih besar. Ya. Ketika kita hidup dalam iman, Yesus hal itu dapat kita lakukan. Yes, ayat selanjutnya. Ada enggak ayat selanjutnya? Iya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga apa? Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Lebih luas jangkauannya. Zaman Yesus belum ada televisi, belum ada WhatsApp, belum ada telepon. Sekarang pelayanan lewat telepon, counseling lewat telepon bisa terjadi. Dan mujizat dinyatakan dengan luar biasa. Hari ini kalau Tuhan menantang kita, itu Tuhan serius. Dia ingin engkau melakukan hal yang besar, yang spektakuler. Nampaknya iman saudara pagi ini terpengaruh cuaca nampaknya. Haleluya. Ada amin? Nah, nampaknya saudara perlu didorong sedikit aminnya baru keluar saudara kasih. Ya, ini banyak yang rekreasi, enggak apa-apa. Biar Tuhan menolong mereka, melindungi mereka karena ini jalan di mana-mana macet. Saudara bersyukur udah tidak macet di rumah, diberkati firman Allah untuk bekal tahun 2025, puji Tuhan. Tapi yang lain juga bisa lewat YouTube dan lain sebagainya. Jadi hari ini mari kita mau belajar. Jadi hukum Taurat prinsipnya masih berlaku. Cuma hukum Taurat tidak memberikan kepada kita kekuatan kuasa. Di dalam perjanjian baru, lewat kematian Yesus, cukup kita diperdamaikan dengan Allah. Hubungan kita penuh damai sejahtera dengan Allah. Setiap hari saudara harus mengalami hubungan damai sejahtera. Katakan amin. Engkau dibenarkan kudus itu karena penebusan Yesus. Jadi engkau kudus selama-lamanya, benar selama-lamanya, sempurna selama-lamanya. Engkau bisa keliru, engkau bisa jatuh, tapi tidak pernah tergeletak. Katakan amin. Tapi rohnya tinggal di dalam hidup kita, memampukan saudara untuk menyenangkan hati Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi dua hal ini tidak boleh terpisah. Antara indikatif dan imperatif, artinya hubunganmu dengan Tuhan penuh dengan damai sejahtera, hubungan saudara dengan sesama juga tidak menjadi batu sandungan. Saudara bisa menyatakan Kristus dengan luar biasa dan hari ini imannya Yesus akan Tuhan percayakan berlimpah-limpah dengan saudara. Engkau berkata sesuatu terjadi. Saya waktu baca kitab Yesaya, Tuhan berkata luar biasa, hai kamu hambaku yang kupanggil, aku mengasihimu. Jangan takut, aku menyertaimu. Jangan bimbang, aku adalah Allahmu. Aku yang akan meneguhkan dan menolongmu. Aku akan membawa engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Yesaya 43 lagi berkata luar biasa. Engkau berharga dan mulia di hadapanku. Sekalipun kau melewati akhir, engkau tidak akan terhanyut. Melewati api tidak akan terbakar. Ya. Jadi ini harusnya saudara perkatakan. Sehingga engkau tidak terhanyut oleh masalah. Engkau akan menjadi kesaksian di tengah-tengah masalah bahwa Tuhan itu luar biasa. Dan Tuhan berkata lewat Yesaya, engkau akan menjadi saksiku akan keajaibanku. Oke Tuhan. Iya. Dan pagi hari ini saya bersyukur saya bisa menyampaikan di akhir tahun 24 untuk masukin tahun 25 ini. Engkau hidup dengan hidupnya Allah. Hidupnya Yesus. Maka pagi ini selesaikan dengan hukum kasih. Bereskan kau tidak punya kepahitan, kebencian. Tidak punya pemikiran-pemikiran yang negatif. Saya yakin ketika hukum kasih itu sudah saudara terapkan, hukum iman itu akan bekerja dengan luar biasa. Maka itu Tuhan pelihara hukum iman ini, Tuhan pelihara. Buah iman Tuhan pelihara. Sampai yang pertama dibereskan. Tuhan akan percayakan hasilnya
luar biasa. Perkasa memegang engkau membawa kepada kemenangan. Sekalipun kau melewati air, engkau tidak akan terhanyut. Melewati api, tidak akan pernah terbakar. Allah mengubah peristiwa yang terburuk menjadi terbaik bagi saudara. Angkat tanganmu dan pulanglah dengan segala berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan Roh yang kudus boleh menyertai menghangatkan saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya, amin. Terima kasih